Jadi ada suatu pepatah mengatakan Asik. don't judge by cover dan don't judge by masa lalunya. On the past. Pasti tahu. Ora, makanya dia bahasa Inggris udah bagus nih. Don't just cover, terus don't just dengan masa lalunya. Tapi gini loh, dulu kita masuk kamar mandi, dikunci, kita malah nangis loh. Nangis. Beda. Kalau malah seneng. Iya, Bisa karena Main Bayu. Main air. tangan kiri bergerak. Karena aku ikut pepatahnya Gading. Apa tuh? Hati-hati pada orang yang baik-baik saja. Karena dia sedang tidak baik-baik saja. Yes. Nah, berarti otomatis hati-hati sama orang yang terlihat Pelongo-pelongo. nah, karena sebenarnya dia sedang tidak Pelongo-pelongo. Sambil ngerokok boleh? Hah? Sambil ngerokok boleh? Enggak. Apa? Oke, nanya. Gue sama ngocok ya apa-apa. Sama ngewe nggak boleh ya? Hah? Ngewe nggak boleh. Nek nganti metu suaranya mendesah malah bagus. Iya. Tapi jangan sampai Bang Cepi yang keluar. Oh, kalau dia kan nanti yang minornya, kamu kan majornya. Oke. Jadi kalau major itu bass, Suara dia yang satu, suara dua, suara setan. suara ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Pura-Pura Kritis. Gak siap dia, gak siap. Halo guys, apa kabar? WhatsApp Oki Dadadau Wakanda. Ini udah lama gak ketemu nih sama Bro Cepi nih. Iya ya, do you miss me guys? Semuanya. Sangat miss. How are you? Saking missnya sampai amis, kan? Sampai amis, Nah. bau. Jatuh miskin, cuak. Wah, apalagi itu. Kayaknya saya bakal ketemu sama partner yang punchline-nya agak bertaut nanti. Itu dia. Tak. Lato-lato dong. Yang penting jangan cukup. Oh, Jangan. Jadi definisi lato-lato itu ada dua loh. apa? Suara siang, suara malam. Apa bedanya? Apa bedanya? Jelaskan. Kalau suara siang itu tak tok tak tok tak tok tak tok. Nah, kalau malam, Tok. Begitu. kenapa partnermu sebelahmu itu bisa kayak gitu sih? Cap, sekarang, Cap? Lama nggak berjumpa loh, Cap ini, Cap. Kalau saya sih mungkin karena faktor bucin ya. Budak cinta. Iya. Dia sekarang sedang dikendala bucin. Ini nanti saya mau pasang status seperti itu nanti. Lihat aja nanti. Tapi hari ini kita di Katon Cafe lagi. Oh yes, tempat saya mencari cuan guys. Tempat saya nongkrong dan tempatnya Umam mencari jodoh, tempatnya Tegar Coli. Emang tahu siapa Tegar? Kan kita belum kenalan. Ya, nanti kita kenalin. Oke. Makanya kenalan dulu. Kalau aku pengennya kenalan, Nggak usah sih, nggak penting juga. kan cewek yang kenalan. Hari ini kita sama siapa, Sep? Hari ini kita ada narabicara Nah, yang notabene sekarang dia masih kuliah. Sedang S2. oh, tak kira nggak lulus. Belum, ya kita doakan ya. Oh, Semoga iya. tidak lulus. Iya. Maksudnya supaya cepat lulus. Oh iya. Amin. Perlu disebutin kuliahnya di mana? Inisialnya aja, nggak usah. Oh ya, inisialnya. Jangan. Ah, Mending IPK-nya aja nih. Iya. Oh, so pede kali kau. So pede kali kau. Ini kalau kedengeran bersama Bang Anton nih, langsung kau. Disekak. Karena lebih tinggi dia. Ya, please welcome. Ini dia Mas Tegar. Oke. Halo. apa kabarmu? Alhamdulillah. Kalau nggak baik. sehat nggak di sini ya? Kalau nggak sehat lagi di Magelang. Oh. Di rumah sakit. Iya betul. Kalau nggak di atas tuh Turi di Gracia kan ada. Pakem lebih tepatnya sih. Oh ya, Pakem ya, bukan Turi ya. Oke. Hmm. Soalnya saya pendatang dari Jogja kan. Oh iya. Oh, asalnya dari mana, Mas? Dari ini tahu asal mulanya Nggak tahu, Mas. Jenderal Sudirman. Nah, tetangganya tuh. Kalau Jenderal Sudirman kan asalnya dari Purbalingga. Ah. Kalau saya Purwokerto. Oh.
Ada slogannya. Apa wi? Orang apa? Orang kepenak. Saya nggak tahu. Ya, jadi selamat datang untuk Para ngapakers. Para ngapakers, perwakilannya ada Mas Tegar dari Purwokerto. Jadi malam ini kayaknya nih topik Tunggu dulu yang sebelahmu siapa ini pemain Oh, ada pemain sebelahnya. cadangan? Oh, saya kira patung Elizabeth. Oh, patung. Gimana? Oke, sorry. Jauh. Dan satu lagi narasumber kita Yang sudah bicara kemarin. yang sudah bicara kemarin. Ya. Yang mungkin yang bagi para pendengar yang sudah mendengarkan di Spotify mungkin episode sebelumnya Episode apa sih itu ya? Aku lupa. itu yang beranak dalam kubur Mas. Oh iya. Nah itu Itu kuntilandrong. yang kencing nggak Kuntilanak dicopot, gondrong. ada Umam. Halo, Kemarin yang Umam. dokter jadi Ya. ekonom ya. Ya. Ya, di episode itu dokter jadi Halo, ekonom. Mam, bagaimana kabarnya Mam? Bukan dokter jadi pasien ya? Hah? Oh, harusnya pasien jadi dokter. Anda dokter lempar jadi pasien. terus. Ya? Apa kabar Mam? Baik Bang, baik. Gimana rutinitas sekarang setelah anak udah masuk kuliah dengan pekerjaan? Gimana udah bisa move on Enggak, dari sebentar. Sebelum kamu tanya ke situ, aku herannya sama dia satu. Apa tuh? Dia kemarin kan udah cerita. Ah, Dia dari kedokteran lari ke ekonomi. ekonomi. Aku lihat statusnya tuh heran. Apa? Desain apalah, desain inilah, desain itulah. Ini Merangkap. ini julukan dia kalau untuk di tanah Sumatera ada itu dia. Apa itu? Simatupang. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Berarti Oh, berarti- Anda dapatnya dari mana? tapi ini jujur ya, Umam itu kalau dari tipe pribadinya itu multitasking sih dia. Oh. Dari soft skill sama hard skillnya dia banyak belajar kan. Oke, berarti multi telenan ya. Multi kota lenan. Bau berambang. Brambang. Multi talenta. Emangnya mau jual goreng. Lebih tepatnya jual pempek Mendoan. aja. Mendoan. Malam ini nih kita mau malam ini nih sebenarnya kita punya keresahan. Keresahan kita hampir sama-sama lah. Nah, salah satu keresahannya adalah masalah kenakalan remaja. Iya. Remaja ini kan banyak kreatifnya. Nah, kalau ada istilah di IG sekarang kan anak-anak kreatif. Iya, Anak-anak kreatif itu entah bawaannya lebih beragam. Pernah SMA ya berarti ya? Alhamdulillah pernah. Saya SMK ya. Oh, SMP. Saya SMK ya. Oke. Nggak ada SMA saya. Walaupun SMA dulu saya pernah mau di DO kan. Kenapa? Ya itu, Kenapa itu? kenakalan remaja. Bukannya remaja yang kenakalan. 96 poin saya. Enggak, saya 96 itu gimana maksud ceritamu gimana? Karena dulu tuh wah, badung banget. Kok bisa? Apa ya? Dulu tuh aku nakal. Ah, Nakal dalam arti sering berantem. Oke. Sampai di depan kelas tuh, sampai orang-orang yang nggak suka sama aku tantangin berantem di situ. Nah, satu momen ada yang nggak suka sama saya, dia ngolok-ngolokin saya langsung gajar, dan dia langsung sobek bibirnya. Oh, berarti salah tadi saya Apa? ngasih dia pisau tadi. Tadi mau saya upload itu di. Tapi kan ini masa lalu, sekarang sudah berbeda. iya. Sekarang sudah bisa memfilter apa yang bagus dan apa yang buruk. Oke. Jadi ada suatu pepatah mengatakan, Asik. don't judge by cover dan don't judge by masa lalunya. On the past. Pasti tahu. Ora, makanya dia bahasa Inggris sudah bagus nih. Don't just cover, terus don't just dengan masa lalunya. Pasti tahu. Karena apa? Karena masa lalu itu tersimpan di dalam long term memory, Oke. tapi tidak bisa dilupakan. Oke. Ada lagunya tuh. Siapa tuh? Masa lalu biarlah masa. Saya sudah tahu isi kepala Anda. Tapi ngomong-ngomong dengan masa lalu, Iya. kayaknya Umam nih punya masa lalu yang Oh gimana? iya, Mam. Kamu maksudnya SMA gimana? Astagfirullah, Mam, SMA? bener? Belum. Dia memang kayak gitu penampilannya. Tulungap itu. Pelangap logo, kopet. Gimana, Mam? Dulu, Mam. Ada jadian. Gimana, Mam? How. Gimana? Kalau kamu gimana dulu? Di mana ya SMA ya?
Lah, kok malah tanya kita? Enggak, maksudnya kamu dulu kalau sebenarnya sih kalau cowok itu nakal hal yang wajar sih. Yang wajar. Wajar dalam arti Wajib ya. dihajar. enggak, jangan wajib di ngajar. jangan keterlaluan. Iya sih, jangan keterlaluan. Iya, wajib diajar itu tadi kalau Iya. kalau keterlaluan wajib Wajib diajar. Ya, betul. Malum guys, biasa. Coblok. sampai ngepas headsetnya lu. Saking kagetnya. Gimana, Mam? Ayo, Mam. Kalau kamu dulu gimana, Mam? Apakah kamu punya keresahan juga nggak waktu kamu SMA dulu atau sekolah lah? Masa sekolahmu? Nah, dulu ada tuh. Apa? Tuh ceritanya nih Bang. Dulu gara-gara hal konyol aja. Apa? Hal konyolnya tuh apa? Hurung. Belum ya. Hurung. Kan konyol. Masa waktu pas itu tuh cerita waktu pas sekolah pakai kaos kaki sebelah doang. Hah? Nah, Karena? itu karena waktu pas itu kan pas kaki sebelahnya diusirin sama teman tuh. Nah, terus balik tuh Hah? ada guru pesantren. Nah, Oh, kamu dulu di pesantren? Iya, Oke. Itu SMP atau SMA? SMA. SMA, oke. Itu dipanggil tuh, lah kenapa ini gitu kan. Saya datengin gitu kan. Kenapa kan gitu. Terus mana pas hakim sebelah, sini kepalamu. Tiba-tiba dibotak tanpa hal kejelasan apapun itu. Aku bayangkan dia kepalanya botak aja udah nggak karuan. Kayak benjol. Kayak benjol gitu. Mas, masih mending. Kenapa? Botaknya rata. Terus? Coba kalau di sini botak gitu ya. Nah, itu masalahnya. Oh, masalahnya gitu. Tapi Botaknya ganti Umam lah. sekarang masih botak. Apa itu botak? Nah, gua tahu arah tujuan lu. Sumpah, aku roaming ya. Haji. Gua tahu isi pikiran lu. Gue langsung udah. Terus. Malah yang masih otong lagi. Aku sudah kesana loh. Aku udah tapi aku berusaha netralin. Biar gak berusaha negatif loh. Ternyata piktorku makin. Ayo lagi. Netral. Udah masuk gigi. 1, 2, 3, 4. Netral. Iya, terus habis itu? Nah, terus tuh tiba-tiba palanya langsung sini palamu gitu kan. Ya udah gitu kan. Terus waktu pas mau Mau disyukur? langsung saya tangkis kan. Mesinnya langsung rusak tuh kan. Terus udah gitu. Keren ya. Itu tanpa Akal ya. Insaf lawan ada rumah. Oh, kamu itu. Jadi karena itu terus kamu tangkis, Ya, alatnya rusak. Iya. Nah. Itu karena tiba-tiba tanpa kejelasan masa cuma hal kayak gitu sepele jadi terbesar jadi mahkota gitu. Oh. Berarti tadi bener yang aku bilangin. Mas. Apa? Don't judge by cover. Covernya Umam kan pelangap-pelongo kan? Langsung dia rusak kena nampel itu kan. Iya. Oh, betul juga sih. Don't just by the cover. Tapi aku juga nggak percaya covernya dia sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dikatakan covernya pelongo-pelongo, aku nggak percaya juga. Nggak percaya juga ya? Karena aku ikut pepatahnya Gading. Apa tuh? Apa tuh? Hati-hati pada orang yang baik-baik saja. Karena dia sedang tidak baik-baik saja. yes. Nah, berarti otomatis hati-hati sama orang yang terlihat pelongo-pelongo. karena sebenarnya dia sedang tidak Pelongo-pelongo. Bahasan apa lah ini? Ya, tapi kalau kamu Zep gimana Zep? Apa tuh? Yang masa kenakalanmu yang paling ini apa? Waktu SMA, Gua ngambil SMP? dia orang. Enggak sih. Oh enggak. Dia mengambil kucing. Contohnya yang di sini Itu ada hamil. sambilan. Sampingan, Bang. Yang penting hangat ya. Yang penting terus. Dalemin. Enak. Terus gimana? Kalau kamu gimana? Kalau misalkan topiknya soal kenakalan pada saat zaman sekolah dulu bagaimana? Kita harus mengklasifikasinya dulu. Oke, apa? Terkadang gini, kalau misalkan saya pribadi gitu yang kelahiran 90 pada saat itu SMA. Dulu kenakalan nggak sampai seperti zaman sekarang. Oke. Betul. Dulu istilahnya seperti yang sebelum podcast ini kita bahas, dulu
istilahnya kenakalan kita masih wajar-wajar saja. Ya entah bolos lah, Oke. atau misalkan berantem lah. Ya, betul. Nggak ngerjain tugas, dihukum, berdiri di lapangan, ketahuan ngerokok, disuruh ngerokok satu selop kan. Satu selop lagi, Iya. satu bungkus. Satu gitu kan, bungkus. di Nah, tengah aku- lapang, tuh. Oh, sama itu dulu juga kayak gitu aku. Tapi itu menjadi suatu sweet memory. Ya. Sweet memory. Dan dulu istilahnya zaman kita dulu, ya mungkin para pendengar juga di luar sana mungkin yang seusia sama saya, dulu tuh apabila kita ngelakuin kenakalan atau misalkan diskors atau dihukum sama guru, terus kita ngelapor orang tua, Malah kita yang dimarahin. Kita bukan dibela sama orang tua, Malah kita yang dimarahin. malah makin ditambah, Heeh. digebukin. Tapi kalau Kamu tuh cowok, ngapain lapor-lapor ke orang tua gitu kan? iya, Ada tambahnya lagi. apa tuh? Masuk kamar mandi sekarang gitu. Iya. Jadi Tapi gini loh, dulu kita masuk kamar mandi, dikunci, kita malah nangis loh. nangis. Beda. Kalau aku malah seneng. Iya, Bisa karena berantem. main bayu, main air, tangan kiri bergerak. mainin gayung dibalikin belepok. Masalahnya zamannya dia udah bawa handphone. Zaman anak berdua ini udah bawa handphone. Dimarahin di dalam ini. Kita nangis karena dimatiin lampunya. Zaman dulu SMA temanku bawa HP Sony Ericsson tuh zaman yang infrared. Ah, ditempel-tempelin tuh. Gesek-gesek Buat ngirim foto ya. Ngirim MP3. Kalau aku tuh zamannya SMP SD sih itu. Oh, Zaman keren kita. Dulu sombong amat. SD tuh kalau nggak salah, dulu kan aku sunat ya. Sunat itu dihadirin. Emang di apa di apa Sunat. di ulirnya atau di pahat atau gimana? Di kepang. Dapat duit dari ya itu amplop kan. Aku beliin HP Nokia Express Musik. Wih. zaman segitu udah poliklinik ya HP-nya. Poliklinik. Kamu mau berobat? Salah ya? Oh iya, ding, poliponik ding. Itu dulu ya. Iya, itu dulu. Karena aku belum tahu manfaat HP itu apa. Oh, dulu. Karena ngejar gengsi aja sih dulu. Ya untuk dengerin musik. untuk Iya, terus juga kamera ya. Zaman dulu udah bagus lah kalau itu tuh. Iya, worth it lah. Mm-mm. Untuk moto-moto manuk yo iso. Nah, Manuk lo. Aku bilang burung lo ya, burung. Ini burung yang sebenarnya. burung yang hidup ya. Yang berbagai macam warna. Oke. Yang warnanya ada RGB, Oke. CYMK. Oh. Terus apa lagi? Jadi ada dua Para konteks pendengar ya? langsung di beep aja ya. Saya tahu sendiri ya. Ada dua konteks berarti. Apa? Burung yang hidup dan burung yang menghidupkan. Iya. Kalau burung yang menghidupkan 3GP. Bodoh amat. Burungnya terjepit. Terus siap. Tadi gimana, Jan? Jadi kalau soal kenakalan remaja pada saat zamanku dulu, ya sebenarnya sih biasa-biasa aja, nggak seperti zaman sekarang sih. Zaman sekarang tuh gimana ya, lebih ekstrim sih, mungkin karena faktor lingkungan bisa jadi, Iya. dan juga sosial media juga bisa mempengaruhi. Iya. Dan mungkin peran serta orang tua juga itu harus jadi Oke, berarti faktor parenting ya, Bang ya. parenting. Dan kalau dulu sih istilahnya apa ya? Pada saat zaman aku dulu SMA ya. Kenakalan ya khususnya. Iya. Misalkan pergaulan. Di situ walaupun istilahnya kehidupan jalanan anggaplah ya. Iya. Tapi di situ apa ya? Brotherhood-nya tuh ada. Oh iya. Jiwa korsa lah ya. Jiwa korsa. Ada. Woi, mabal yuk. Ayo. Ya. Sama siapa? Ayo semuanya. Semuanya. Satu nggak ikut, jamin lu. Auto dibully. Iya sih, ya. Bully berjamaah. Tapi bully berjamaah itu pun kita masih fair aja. Dibully ya nggak apa-apa. Ya balik lagi sih seperti zaman kita dulu istilahnya kenakalan seperti itu jadi sweet memory bagi kita. Iya. Pada saat kita reuni itu, oh lu yang pernah dulu kayak gitu ya kemarin ya nulis nama si guru anu ya. Betul. Pakai tulisan gambar kontol ya. Iya. Terus ada sayapnya. Kontol terbang. Sering itu dulu. Tapi gini, anak-anak yang dulu justru malah nakal-nakal, sekarang malah sukses loh. Ya, Kebanyakan. itulah, Mas. Kebanyakan loh. Kita kan nggak tahu.
10 atau 5 tahun ke depan itu 10 akan seperti apa? Itu lagumu udah nggak masuk itu. Nggak masuk. Kadaluarsa. tapi iya itu loh. Apa maksudnya mereka tuh jadi orang yang bener-bener apa ya, sukses gitu loh. Karena mereka nakal dan mental mereka jadi. Iya kan? Dan satu hal lagi. Apa? Satu hal lagi. Apa? Link. Oh iya, link. Link atau privilege? Link sih. Lebih link sih aku. Link ya? Kalau privilege nggak begitu. Justru ini. kalau privilege hasil dari link itu. Iya. Oh, oke. Kalau privilege. Jadi dia malah lebih bisa memilih ini ya. Aku mending bahasa Jawanya itu aku lebih mending kekancan atau berteman itu sama orang-orang yang dablek sekalian. Karena kalau orang pintar dablek itu hasilnya sama kayak yang kemarin. Iya. Yang nilep uang negara itu. Sedih. Saya nggak ikut-ikutan. Bener kan? Bukan yang Rubicon ya? Ya itu. Oh, itu. Ya itu yang aku maksud. Ya ini tolong ya, ini ada Mas Eko, ya Mas Tegar. Maaf saya nggak ikutan ya. Siap-siap sidak, Dirjen Pajak datang saja sini enggak apa-apa. Deket lu. Ampun. Kok bawa-bawa intan sih? Hah? Kok bawa-bawa intan? Kan deket. Oh, dekat. Dirjen Pajak datang sini. Kemarin juga ketuanya ketangkep. Ini Pak saya gemeteran. Pak saya gemeteran Pak. Ketua RT yang itu loh. aman. Ya. Pak saya belum kawin Pak. Aduh. Nah, kalau aku dulu kenakalan remaja yang pernah aku lakukan ya bolos. Itu Bolos. jelas. Bolos. Itu pasti terus. sih. Itu hal yang pasti sih ya. Pasti. Polosnya main ke warnet. Ah, iya. Kalau aku dulu udah main ke warnet. Tahun Apa? Main ke warnet. Biasa-biasa aja itu. Ya, iya sih, biasa-biasa aja sih. Biasa aja. Bener, emang biasa-biasa banget. Bang Cepi apa? Nilep dana bos? Apa? Sorry. Oh, Nggak bukan. ada nilep dana bos. Oh, nilep Apa? Nggak ada. Nih ya zamanku dulu ya, SMA. Ini bosnya bener-bener bantuan operasional sekolah lo ya? Iya. Bukan. Bantuan sosial. Ini sekedar sharing ya, Zamanku dulu istilahnya, yang mungkin di para pendengar di luar sana juga Ada yang mengalami. Ya. Istilahnya dulu zaman aku pribadi SMA dengan keadaan ekonomi keluarga yang sedang kurang, itu kan pasti dijatah Apanya? uang saku. Uang sakunya, oke. Uang saku waktu itu aku dulu istilahnya SMP, aku cuma dikasih itu uang saku 3.500. Zaman segitu mah bisa beli nasi bungkus 3.500. Enggak, Naik kamu- angkot itu 500. Kamu sorry. Om Cep ini kan di Sumatera ya, di Padang ya? Ya. Di Padang. Kamu di Purwokerto, SMA-nya? Purwokerto, Banyumas. Banyumas. Kamu di mana? Jakarta. 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 Oke, nanti ada spelling aku. Aku di Klaten. Oke ya. Bukan Klaten, Mas. Klaten. Klaten. Oh, ya wis coklat ya. Nah, Cowok Klaten. iya. Bodoh amat. Oke, yang 500 tadi, 500 angkot terus 500 istilahnya 1.000 lah bolak-balik angkot 3.500 itu berarti satu hari. satu hari. Satu hari, oke. Dan pada saat SMA naik tuh yang istilahnya per hari 3.500. Nah. Pas SMA naik jadi 30.000 seminggu. 30.000 sih dibagi 6 berarti 5.000 sehari. 5.000. Oke. Pada saat itu bagaimana caranya saya punya keinginan pengen beli barang Oh, tapi nggak mau ngerepotin orang tua. Caranya gimana? Saya jalan kaki ke sekolah. Nah, Berangkat habis subuh, jalan kaki ke sekolah sekitar 1 jam. Nyampe sekolah langsung ganti seragam. oh Perjuangan. kamu nggak pakai seragam. Oh iya, Enggak. dia pakai. Nanti keringetan. Oh iya. keringetan. Dibully Nyampe, lagi. nyampe di sekolah, ke toilet, langsung coli. Enggak, maksudnya langsung mandi, maksudnya mandi. Junub. Iya, mandi junub. tapi ya itu maksudnya kan ada suatu sweet memorinya di situ. Iya, Dulu iya, zaman iya, kita iya. dulu sekolah tuh yang akhirnya mental kita bisa teruji, bisa Iya, terbentuk. iya. Walaupun ya setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Cuman ini sharing aku pribadi bagaimana saat itu dengan keadaannya kekurangan saya seperti guru, keluarga, finansial, tapi saya istilahnya namanya anak muda ingin mempunyai barang atau pengen sesuatu hal yang pengen saya inginkan, caranya seperti itu. Kalau enggak
Dulu zaman saya masih inget sih, zaman SMA pulang sekolah, saya sambil nyambi. Nyambinya tuh ngumpulin gelas-gelas aqua. Oke. Oh, Gelas plastik aqua. Iya, oke. Itu saya kumpulin. Buat apa? Itu saya jual. Oh. Dijual untuk tambahan, dikumpulin. Iya. Udah sekarung banyak atau udah 2 karung. Wah. Harganya berapaan waktu itu? Dulu tuh per kilo tuh sekitar 6.000. Mahal juga ya dulu. Kardus Sekarang lebih kayaknya. Ya kalau kita hitung kursnya sekarang ya, kalau misalkan keadaan bersih keadaan bersih itu nggak ada Udah dicuci. udah dicuci. Oke. Plastik brandnya udah dibersihin, udah di crop gitu. Itu bisa 6.000, 7.000. Kalau yang belum biasanya 5.000, 4.000 lah. 5.000 4.000. Oke. Itu nyari duit sampingannya sebulan tuh ya kayak gitu perlu Nyarinya ya. Bagaimana istilahnya bisa penuhi keinginan sendiri tapi bisa sambil ngasih ke orang tua tuh ini ada Gitu. pada saat zaman dulu Ya. kayak gitu. Ya, Itu sih ya. kalau bagi saya sih ya istilahnya pengalaman inilah bagaimana di usia seperti itu melihat keadaan finansial keluarga seperti ini tapi kita sebagai anaknya punya keinginan. Nggak nyusahin ya. Nggak nyusahin. Kalau anak sekarang gimana tuh? Anak sekarang No komen ah. enggak. Tapi gini. Yang aku tahu di media, kebanyakan ya yang aku tahu. Misalnya nih, anak sekarang, anak model-model zaman sekarang yang SMA sekarang, tapi enggak semuanya. Tapi yang ada di media itu biasanya enggak dibeliin terus ngamuk. Itu Mas. Itu aku aku pernah ngedengar suatu artikel di Instagram gitu yang Ngedenger, membaca. Kecuali kalau ada podcast didengerin, bener. IG-nya video. IG-nya video sambil melihat. Oke. Jadi terus ada satu artikel di situ saya ngeliat teganya seorang anak menganiaya ibunya sendiri dikarenakan nggak dibelikan sesuatu. Nggak diturutin ya. Nggak diturutin. Itu saya sih ngelihatnya ngedengarnya itu bacanya tuh gede amat. Iya, sama. Aku juga Padahal seorang ibu telah melahirkan kita dengan susah payah ya. Taruhannya 9 bulan 10 hari. Taruhannya nyawa. Betul. Pak dokter gimana Pak dokter? Tapi kalau sekarang bisa taruhannya sertifikat tanah. Biar biaya ke dokter sih dan itu. Asu. Aku roaming. Aku langsung Kita kan harus open minded juga kan? Iya sih. Ada Iya yang sih. begitu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pura-Pura Kritis episode hari ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang.